Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Azwar. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Alefji, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Hartono. Baik, Pak Hartono. Nah, di sini saya akan menanya-nanya sedikit tentang terkait bahan ajar yang ada di sekolah ini. Oke, baik, silakan. Pertanyaan saya yang pertama yaitu pemahaman guru tentang bahan ajar itu seperti apa, Pak? Baik, untuk bahan ajar itu menurut pemahaman kami adalah sesuatu yang memang harus dipersiapkan. Ibarat petani, kalau nggak punya cangkul, itu nggak bisa bertani. Demikian juga dengan guru. Jadi harus punya bahan yang akan diajarkan kepada siswa. Lalu pertanyaan yang kedua saya, jenis bahan ajar seperti apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Untuk bahan ajar itu tergantung situasi pembelajaran pada saat itu. Ya, apakah kita mengajarkan tentang teks fiksi atau non fiksi. Kemudian juga tergantung karakteristik siswa yang akan kita ajarkan. Kebetulan kami menggunakan kurikulum Merdeka. Ada istilah diferensiasi, maka ada bukan membedakan, tapi ada perbedaan perlakuan antara siswa dengan karakteristik yang sedang, tinggi, atau rendah. Seperti itu. Lalu pertanyaan saya yang ketiga itu teknik penyusunan bahan ajar atau langkah-langkah metode penyusunan itu seperti apa, Pak? Untuk penyusunan bahan ajar biasanya kami mengacu pada capaian pembelajaran yang kami sebut dengan CP. CP ini ditentukan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek dan itu menjadi acuan nasional bagi kami. Selanjutnya disusun dalam bentuk tujuan pembelajaran, lalu diturunkan lagi dalam alur tujuan pembelajaran atau ATP. Jadi urutannya CP, kemudian TP, lalu ATP. Dari ATP itulah kemudian menjadi bahan ajar. Lalu pertanyaan saya yang keempat, bagaimana cara menerapkan bahan ajar tersebut dalam pembelajaran di kelas, Pak? Nah, untuk penerapannya seperti saya sebutkan di awal tadi, bahwa setiap kelas itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi kalau siswanya cenderung pembelajarannya auditori atau visual, maka bahan pembelajarannya kita tampilkan yang sifatnya ada video dan suara. Tapi kalau siswanya cenderung lebih senang praktik atau kinestetik, maka pembelajaran yang bersifat praktik. Lalu pertanyaan yang kelima, karakteristik siswa yang Bapak ajarkan seperti apa? Kalau karakteristik siswa, setiap siswa itu punya karakter yang berbeda-beda. Namanya manusia pasti karakternya unik. Jadi ada yang pemahamannya rendah, sedang, tinggi. Nah, setiap karakteristik yang berbeda ini, maka perlakuan pembelajarannya pun tentu berbeda. Lalu pertanyaan saya yang keenam yaitu kendala dalam penyusunan bahan ajar itu seperti apa? Nah, untuk kendala penyusunan bahan ajar, kita sebenarnya tidak ada kendala sepanjang kita saling berkomunikasi dan berdiskusi dengan kita punya MGP namanya, Musyawarah Guru Mata Pembelajaran Bahasa Indonesia. Jadi secara umum sebenarnya nggak ada kendala yang berarti. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, solusi yang diambil ketika memenuhi kendala dalam penyusunan bahan ajar. Kalau ditemukan kendala, biasanya kita punya solusi saling bertanya kepada rekan sesama mata pelajaran maupun dengan mata pelajaran lain. Kami di sekolah punya komunitas praktisi. Setiap bulan kami ada pertemuan. Biasanya di situ kami saling berbagi praktik baik. Nah, dari situ kemudian kami saling, oh ini kendala yang kita hadapi, kita diskusikan solusinya seperti itu. Biasanya itu yang kami lakukan jika mengenai kendala. Iya. Nah, itulah tadi wawancara saya bersama Pak Hartono selaku guru bahasa Indonesia yang ada di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Baiklah, sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Up.